Manusia atau individu dengan self-acceptance memiliki keinginan untuk terus berkembang menjadi orang yang lebih baik. Halo semuanya, aku Ciska, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga ketika kalian melihat video ini, kalian sedang dalam keadaan yang sehat dan menuju kondisi emosional yang stabil. Comday 2021 pada sesi kali ini akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Coba kita lihat lagi dalam dirinya sendiri. Mungkin bisa jadi dia belum pernah mencintai secara utuh dirinya sendiri. Salah satu cara untuk menuju self-love adalah menerima diri kita sendiri. Tapi pernah gak sih ngerasa kita setelah beli barang, kemudian kita memuaskan diri kita, kok rasanya belum ya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Self-acceptance dimaknai sebagai suatu kondisi di mana seseorang dapat menyadari dan mengakui kelemahannya secara karakteristik pribadi dan kemudian diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap penerimaan diri ditunjukkan dengan pengakuan diri seseorang atas kelebihan dirinya dan penerimaan atas segala kelemahannya tanpa merasa malu, menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Tidak berhenti sampai di situ, manusia atau individu dengan self-acceptance memiliki keinginan untuk terus berkembang menjadi orang yang lebih baik. Manusia dalam hidupnya punya sejuta pengalaman yang berbeda. Roda kehidupan yang kita rasakan itu terjadi secara nyata. Ada kalanya kita sedang berada di atas, pun ada kalanya kita berada di roda yang paling bawah. Aku pernah gagal dalam tujuan akademiku. Saat itu rasanya bukan hanya sedih ya, tapi rasanya seperti hancur. Bahkan mungkin aku merasa saat itu aku sedang berada dalam titik terendah kehidupanku. Aku rasanya tidak ingin lagi bersosialisasi, tidak punya lagi tujuan hidup, dan rasanya hanya ingin menyalahkan diri sendiri atau bahkan menyalahkan orang lain. Yang kena siapa? Ya orang terdekatku. Padahal sebenarnya mereka adalah support system yang terbaik saat itu. Kejadian saat itu begitu menyakitkan. 4 hari aku merasakan sedih yang luar biasa. 4 hari pula aku juga melakukan refleksi diri dan terus berpikir, aku tuh kurangnya di mana sih? Aku tuh lemahnya di mana? Aku tuh sebenarnya kurang apa lagi? Bahkan aku sempat berpikir, apa yang harus aku lakukan setelah ini, setelah ketiadaan yang aku rasakan. Walaupun seperti itu, kemudian aku mendapatkan insight atau punya pikiran bahwa untuk apa sedih yang berlarut? Sedih pun tidak akan menyelesaikan masalahku saat itu. Jadi, walaupun aku sedih, itu hanya akan menjadi hal yang percuma karena hidup akan terus berjalan. Ternyata yang aku rasakan saat itu adalah beberapa hal yang mungkin menjadi traumatikku saat itu. Sangat menyakitkan memang, namun akhirnya aku menyadari bahwa yang harus aku lakukan adalah terus berusaha untuk bertemu dengan takdirku. Aku menerima bahwa memang yang saat itu orang tuaku inginkan dan aku pun inginkan ternyata bukan menjadi takdirku. Dan aku mencoba mencari sisi lain dari diriku yang mampu aku usahakan hingga sampailah aku di sini menjadi salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Yang perlu kita pahami, setiap orang tuh punya kejadian-kejadiannya masing-masing. Kejadian di masa lalu, traumatik di masa lalu, atau bahkan hal-hal tersebut itu kadang membuat kita saat ini merasa insecure, merasa terancam, merasa benci sama seseorang. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di masa lalu atau masa kecil kita. Menerima diri kita secara utuh, bagaimanapun keadaan kita. Sempat aku mention di awal bahwa self-acceptance adalah bentuk dari self-love.
Dan self love inilah yang harus kita punya sebelum kita mencintai orang lain. Contoh nih, misalnya kita punya pasangan yang mencintai kita, begitu mencintai kita, tapi kita tidak mencintai diri kita sendiri. Hingga akhirnya semua pujian yang dia lontarkan rasanya percuma, rasanya tidak membuat diri kita tuh cukup. Misal nih, pasangan kalian tipe orang yang memuji secara fisik. Aduh sayang, kamu cantik sekali hari ini. Tapi apa yang kita rasakan? Kita pentalin aja. Enggak kok, aku gak ngerasa cantik, pipi aku cabi, tangan aku gendutan. Aku selalu merasa gendutan, atau kalian merasa diri kalian tidak seperti yang diucapkan. Atau sebaliknya, kita mencoba mencintai pasangan kita dengan sungguh, tapi sebenarnya kita nggak tahu kenapa sih kita mencintai dia, karena kita tidak pernah masuk ke dalam diri kita dengan utuh. Jadi ketika misal pasangan kita pergi, maka mungkin ada beberapa hal yang dia tuntut ke diri kita, dan itu di luar identitas diri kita. Dan yang kita lakukan apa? Kita mengusahakan kebahagiaan itu untuk orang tersebut, untuk benda atau orang ya. Bisa benda, bisa orang. Tapi ini konteksnya pasangan, berarti ke pasangan kita. Kita akan ngasih kebahagiaan pada pasangan kita tanpa melihat lagi sisi diri kita sendiri. Jadi ketika seseorang atau sesuatu itu pergi dari hidup kita, kita seperti kehilangan arah. Intinya, kita tidak akan pernah bisa merasa dicintai ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri. Karena sejatinya, ketika kita hanya menggantungkan kebahagiaan kita pada diri orang lain atau pada benda lain, maka yang akan kita dapatkan adalah kita tidak akan pernah merasa benar-benar bahagia atau benar-benar merasa mencintai diri kita secara utuh dan penuh. Mungkin semuanya tidak akan pernah menemui jalan yang mudah. Tapi percayalah, ketika kita yakin, kita percaya, dan kita tahu bahwa diri kita bisa, maka kita akan berjuang atas nama diri kita sendiri. Dan selanjutnya, aku doakan untuk kalian semua yang sedang berjuang, kita akan bertemu dengan takdir yang cocok dengan diri kita sendiri. Semangat selalu untuk kalian manusia-manusia pejuang yang saat ini sedang memperjuangkan dirinya masing-masing. Dan cukup sekian dari saya Ciska, pamit undur diri dulu. See you!